karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Sebab itu mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, oh, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, oh, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita buka kedua tangan kita. Besar anugerah-Mu, amin, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar, besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari
Terima kasih atas setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Sebab itu Tuhan, bawa terus kami untuk mengingat akan segala kebaikan-Mu dalam hidup ini Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari angkat tangan menyanyikan bersama. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh berjumpa lagi di ibadah online LOB Ministry. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami yang begitu luar biasa dan melimpah dalam hidup kami Bapa. Tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu, berkati kami semua. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini membuat hidup kami semakin hari semakin sungguh-sungguh kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara dan saya ada dalam kemurahan Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Karena kebangkitannya membuat saudara menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang yang percaya semakin hari, semakin diberkati, menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Karena kebangkitan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Baik, puji nama Tuhan, kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Injil Yohanes 20, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Sekali lagi, Injil Yohanes 20, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Dengan berikut, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ.
Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati akan kebangkitan Yesus. Tetapi ada satu hal yang luar biasa, bahwa kebangkitan Yesus dalam hidup saudara dan saya membuat hidup kita semakin hari semakin menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Lewat kebangkitan Yesus, hidup kita senantiasa memiliki iman. Sekalipun kita belum melihat berkat yang kita terima, sekalipun kita belum melihat mujizat yang akan kita terima, tetapi kita sudah percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, kita sudah membaca di dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29 dari Injil 20 Yohanes 20 ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada satu hal yang unik dan luar biasa. Lewat kebangkitan Yesus, bahwa ada sesuatu hal yang luar biasa yang saudara terima dan yang saya terima. Bahwa ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, sudah tidak ada batasan lagi di mana Yesus mau hadir dan kapan saja Yesus mau hadir dan di mana saja Yesus bisa hadir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-24 sampai ayat ke-29 ini ada beberapa hal yang penting yang membuat saya terheran-heran. Lewat kebangkitan Yesus, tidak ada batasan bahwa Yesus siap dan kapan saja bisa datang kepada siapa saja dan di mana saja Yesus mau datang dan Yesus bisa datang. Nah, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sebelum ada Thomas, murid-muridnya itu berada di satu ruangan dan ruangan itu semuanya terkunci. Kalau kita dilihat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19, di sana berkata, ketika hari itu sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini menggambarkan ketika sebelum ada Thomas, murid-murid Yesus sudah berkumpul. Dan murid-murid Yesus itu berkumpul di satu ruangan di ayat ke-19. Dan ruangan itu terkunci semua pintu, jendela semuanya terkunci. Tetapi di sana Yesus hadir. Ayat yang ke-19, Yesus hadir kepada murid-muridnya. Kalau dipikir tidak ada pintu yang terbuka, semuanya terkunci. Tetapi Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka. Saya mau berkata bahwa hidup saudara dan saya siap untuk senantiasa menerima kehadiran Yesus dalam rumah tangga saudara, dalam hidup saudara. Siapapun saudara, apapun keberadaanmu, ketika engkau senantiasa membuka hati, membuka pintu, saya percaya Tuhan akan hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pintu-pintu terkunci ketika Yesus ada di satu tempat, tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan bahwa kebangkitan Yesus tidak ada batasan. Lewat kebangkitan Yesus tidak ada sesuatu yang membatasinya untuk hadir dalam kehidupan saudara, untuk hadir dalam kehidupan rumah tangga saudara. Bahwa lewat kebangkitannya saudara bisa dimenangkan, keluarga saudara bisa dimenangkan,
saudara-saudara yang belum mengenal Kristus, saudara akan menerima akan Yesus lewat kebangkitannya. Jadi lewat kebangkitan Yesus, dia bisa hadir kepada siapa saja dan kapan saja. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pintu semuanya terkunci. Tetapi Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka. Dan satu hal yang luar biasa, ketika murid-murid Tuhan Yesus, itu yang poin yang pertama. Di dalam Injil Yohanes 20 ayat ke-24 sampai ayat ke-29. Poin yang pertama adalah kebangkitannya. Lewat kebangkitan Yesus, tidak ada sesuatu pun, apapun yang dapat menghalangi Yesus untuk hadir dalam rumah tangga saudara, untuk hadir dalam keluarga saudara, untuk hadir dalam pernikahan saudara, untuk hadir dalam usaha pekerjaan saudara. Oh haleluya, ini sungguh luar biasa. Lewat kehadirannya, lewat kebangkitannya, Yesus dapat hadir di mana saja dan kapan saja buat hidup saudara dan saya. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua. Poin yang kedua adalah ketika murid-murid Tuhan Yesus ngomong kepada Thomas, Thomas, bahwa Yesus hadir, Yesus sudah bangkit. Tetapi di sana dikatakan bahwa Thomas berkata demikian ayat ke-25. Maka murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Thomas dia ngomong kepada rekan-rekannya, teman-temannya, dia ngomong begitu, aku belum percaya kalau aku belum mencucukkan jariku ke tangannya, di lubang tangannya dan di lambungnya. Pada waktu itu Yesus belum hadir. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, apa yang Yesus bilang kepada Simon Petrus, kepada Thomas? Dia berkata demikian ayat 27. Kemudian kemudian Yesus berkata ketika dia sudah hadir di tengah-tengah mereka, Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lewat kebangkitan Yesus, Yesus dapat mengetahui isi hati saudara. Oh haleluya. Di sini mengatakan, saya mau berkata bahwa lewat kebangkitannya sungguh luar biasa. Dia mengetahui isi hati saudara. Ketika Thomas dia ngomong kepada murid-muridnya, aku nggak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Aku nggak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Maka dari itu dia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya dan ke bekas lubang paku di tangannya. Apa yang terjadi ketika Yesus hadir tengah-tengah mereka? Yesus ngomong, Thomas, ini loh aku. Coba mana jarimu? Cucukkanlah jarimu itu di tanganku dan cucukkanlah jarimu itu di lambungku yang sudah berlubang. Saya mau berkata bahwa kebangkitan Yesus, lewat kebangkitannya, dia mengetahui segala isi hati saudara. Dia mengetahui segala pergumulan saudara. Oh haleluya, luar biasa. Lewat kebangkitan Yesus, dia mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kerinduan saudara. Saya mau berkata, saudara belum minta ketika saudara senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan buat kemenangan dalam hidup saudara. Dia akan memberikan yang terbaik, melebihi daripada apa yang saudara pikirkan dan saudara doakan. Puji nama Tuhan. Nah, itu poin yang kedua. Kalau poin yang pertama adalah bahwa lewat kebangkitannya, tidak ada satupun yang dapat membatasi Yesus hadir dalam hidupnya. Lewat kebangkitan Yesus, tidak ada satupun yang dapat membatasi untuk Yesus hadir di mana saja dan kapan saja. Dia bisa hadir kepada saudara dan saya. Poin yang pertama. Poin yang kedua adalah lewat kebangkitan Yesus, dia, Raja di atas segala raja, mengetahui segala isi hati saudara. Sebelum saudara mengutarakan, sebelum saudara meminta, sebelum saudara merindukan atau berdoa, meminta kepada Tuhan, saya mau berkata, dia sudah mengetahuinya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, itu satu hal yang luar biasa. Ada 2 poin penting lewat kebangkitan Yesus.
Kadangkala, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara mungkin pernah punya pergumulan saat hari ini. Pergumulan suami, istri, atau saudara yang tidak membuka hati. Yang tidak membuka hatinya untuk menerima Yesus, untuk keselamatannya. Saya mau berkata, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata di sini. Jika saudara rindu, saudara-saudara, keluarga, teman, mereka tidak mau membuka pintunya untuk kehadiran Yesus. Saya mau berkata, mungkin mereka hatinya terkunci. Saya mau berkata, Yesus sanggup hadir di hidupan mereka. Sama seperti ketika murid-murid ada satu tempat, saat itu rumahnya terkunci, tetapi Yesus bisa hadir di sana. Saya mau berkata, kalau suamimu saat hari ini hatinya terkunci akan kehadiran Yesus, percaya bahwa Yesus sanggup hadir dalam hidupnya. Kalau saat hari ini mungkin istrimu atau anak-anakmu terkunci pintu hatinya untuk akan Yesus, percaya saja bahwa Yesus sanggup hadir dalam hidupnya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bahwa lewat kebangkitan Yesus, Dia mengetahui segala pergumulan Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Tetap percaya. Dan senantiasa saudara akan menerima kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Puji nama Tuhan, lewat kebangkitannya, terus tetap kita semakin hari semakin kuat di dalam iman kita. Sekalipun saudara belum pernah melihat mujizat, saudara belum melihat akan kemenangan, saudara belum pernah melihat yang namanya keajaiban yang Tuhan akan beri, tetap percaya. Itulah yang dinamakan ketika Yesus berkata kepada Simon, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hidup saudara dan saya semakin hari semakin mengalami kemenangan. Kemenangan bukan menerima mujizat, kemenangan bukan menerima keajaiban, tetapi kemenangan sekalipun saudara belum terima mujizat, saudara tetap percaya kepada Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikanmu saat hari ini. Terima kasih buat kebangkitanmu Tuhan. Engkau sudah mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit Tuhan. Dan lewat kebangkitanmu Tuhan, Engkau sanggup hadir dalam kehidupan kami. Sekalipun kami di mana saja dan kapan saja Engkau sanggup hadir dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa saat hari ini buat bangsa dan negara. Pulihkan bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati presiden, pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke bawahan RT RW. Tuhan Engkau memberkati. Berkati setiap umat-Mu Bapa yang ada di bangsa Indonesia ini. Setiap manusia Tuhan buat mereka menerima akan kehadiran Kristus. Terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tapi biarlah firman ini termaterai bagi setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya, ditolong diberkati Tuhan, dan Yesus selalu hadir dalam kehidupan saudara. Bersama katakan, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam dahsyat.